hanya percaya pada satu kata. Benar yang Anda katakan. Anak pang, kenapa dia nggak bisa senang? Anak pang itu akan kembali pada komunitas pangnya lagi. Kenapa? Karena dia hanya percaya oleh orang-orang tertentu itu saja. Sekarang tugas penyerangan ketika sudah selesai KB adalah mencarikan sekolah TK yang menangani anak ABK. Oh, sekolah TK ini loh, dia menerima anak ABK. Maka penyerangan harus merekomendasikan, Bu, sekolah ke sini nanti tertangani. Nah, itu caranya. Oh, sudah masuk SD, Mama SD. Carikan SD yang menangani, yang menerima anak-anak ABK. Tadi Bu Zaki, lembaganya itu memberikan pelatihan gratis, sering sekali memberikan pelatihan gratis, magang malahan 1 minggu bagaimana menangani anak ABK, BK, BTPA maupun sampai TK. Bisa sama halnya dengan yang diceritakan Bu Zaki bahwa kalau yang sudah mukul itu sudah terindikasi autis. Caranya biar orang sekelilingnya tidak tersakiti ataupun dia sendiri tidak tersakiti adalah pegang dia, jangan sampai menyakiti dirinya. Iya, kalau pegang itu dia hadap sana, jenengan dari belakang, dideket, kemudian didudukkan kakinya diselengkan. Iya, saya kekuatan COVID ya, iya, tangannya diselengkan, kakinya diselengkan, kepalanya yang nunduk kita biasanya. Iya, bisa cepat bareng, iya. Itu anak-anak sudah ada keterlambatan perilaku memang seperti itu. Ada yang menunjukkan indikasi flapping, ada pukul-pukul kertas, ada yang suka gitu kan, dijatuhkan oleh, tiba-tiba tantrum nggak ada sebab, marah. Tapi biasanya ada sebabnya. Dia lapar, biasanya lapar saja bisa memicu dia untuk marah. Kemudian misalnya ada kasih kegiatan, tapi dia ingin makan, dan itu untuk makannya, maka dia akan mulai mukul dirinya, menyakiti dirinya. Yang paling parah itu memang mukul diri, itu paling parah. Karena kalau nggak tertangani, dia akan melukai dirinya. Iya, okupasi harus segera tenaga medis memang. Karena apa? Karena yang jadi korban nanti bukan hanya dirinya, bukan hanya orang lain, tapi dirinya. Yang paling parah adalah melukai diri, itu yang paling parah. Maka nanti akan dari dokter biasanya ada obat penenang buat dia, kemudian untuk menenangkan emosinya dan sebagainya. Jadi memang orang tua harus dipanggil, dikasih tahu sudah ya, sudah di terapi juga material memang. Terus Bu, terus saya pertahankan, iya dipertahankan kamu mau setahun nih, nanti itu mencolok ke sana. Mau ditaruh TK ya, tapi TK-nya harus menjadi dulu. Iya, memang jadi gini, satu kelas reguler itu bisa maksimal dari 20 anak, itu harusnya hanya 1 anak ABK yang tertangani. Kecuali seperti kalau lembaga emak tidak pakai pseudo teacher. Kalau tempat saya ada pseudo teacher, kecuali ada pseudo teachernya, berbeda ya. Kalau nggak ada pseudo teacher, kalau 1 kelas 2 saja murat marit. Makanya banyak TK yang untuk anak ABK dia pasti mintanya inden seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Ya nggak apa-apa, minta untuk inden di TK atau carikan TK yang bisa menerima anak ABK. Karena kalau sudah autis, sudah terindikasi, kalau seperti ini sudah indikasi autis ya, ya. Itu diterapikan dulu sebelum dia masuk ke reguler. Minimal perilakunya akan tenang dulu, baru dia masuk ke reguler. Kalau enggak, yang tersakiti bukan hanya dirinya, tapi sekelilingnya yang paling parah adalah sekelilingnya. Seperti itu. Kemudian kalau yang gampang terdistrak, jadi punya aja, kok mangan, kok makan seneng, kalau kayak makan dong gitu. Oh bagus.
bagus, berarti nggak ada masalah, hanya perilakunya saja, hanya perilaku. Ya. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah pendekatan personal ke dia. Ada yang namanya reward dan juga punishment yang harus diberlakukan ke dia. Ada aturan kelas di mana, kalau waktunya murojaah, ketika adik muter saja atau lari, maka ketika semua kelasnya dapat bintang, adik nggak dapat bintang, silakan turunkan bintangnya. Nggak, kak makan kuliah, dibutuhkan kak urus gitu. Ya balik lagi, bertahan 2-3 menit, ulang itu terus, karena itu bentuk intervensi kita terhadap dia, bentuk stimulasi kita terhadap dia, kuat-kuatan sama dia. Kalau secara aturan kita 1, 2 kali, 3 kali banter satu ulang, kemudian kita nggak menerapkan lagi, yang terjadi balik lagi. Tapi kalau kita konsisten yang kita lakukan bahwa kamu layu, yo kamu nggak dapat porsi di mana bermain, kan ada porsi bermain. Ketika kamu lari, maka pengurangannya adalah larimu berapa? Setengah jam kamu lari, maka mainmu kita kurangi setengah jam. Ketika dia nangis tantrum, ya nggak apa-apa, silakan ditunggu, duduk aja biar dia aman. Nggak apa-apa, silakan nangis, karena ini adalah akibat dari sampai nggak taat terhadap konsekuensi yang sudah kita jalankan di kelas ini. Kalau binatang biarkan, akan terus dibiarkan. Jadi wis bapak daripada nggak kuliah, wis bapak cek pelan-pelan bisik makan aja balik gitu. Yang terjadi